Termasuk orang-orang yang mengingkari Allah di atas adalah Fir'aun. Sehingga Fir'aun ingin mendustakan Allah di atas. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibn li sarhal la'alli ablughul asbab. Fir'aun berkata kepada panglimanya, wahai Haman, panglimaku, bikinlah tempat yang tinggi agar aku bisa mencapai tempat tinggi yang tersebut. Asbabas samawat, yaitu tempat yang tinggi di langit, pintu-pintu langit. Fa attali'a ilahi Musa. Kemudian saya cek Tuhan yang Musa ada atau tidak di situ. Wa inni la'adhunnuhu kadziba. Menurut saya dia pendusta. Berarti apa yang disampaikan Musa kepada Firaun? Tuhannya di mana? Di atas. Musa ingin mendustakan siapa? Firaun ingin mendustakan siapa? Musa. Musa nyampaikan kepada Firaun Tuhannya di atas. Firaun ingin mendustakan Musa. Caranya dia ingin bikin tempat tinggi, ingin cek benar enggak ada Tuhannya Musa. Menurut saya dia bohong-bohong saja. Berarti orang yang meyakini Allah di atas mirip dengan keyakinannya siapa? Firaun. Firaun termasuk orang yang mengingkari Allah di atas, dan Nabi Musa termasuk orang yang mengabarkan kepada Firaun bahwasanya Tuhannya di atas langit. Seriusnya, hingga Amerika Serikat dan Soviet sama-sama membom nuklir langit selama 4 tahun. Sebuah operasi militer yang sangat mahal yang tak mungkin dilakukan jika tidak benar-benar penting. Operasi ini disebut High Altitude Nuclear Explosion, disingkat HANE, dari tahun 1958 sampai 1962. Dulu top secret. Sekarang kita semua bisa mengakses informasi setelah rahasia tersebut dibuka ke publik 50 tahun kemudian, yakni tahun 2012 yang lalu. Kita bisa mengetahui nama operasinya masing-masing, tempatnya, waktunya, dan kekuatan bomnya. 1000 kali lebih dahsyat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan tersebut. Kita perhatikan nama-nama operasinya. Operation Dominic, Operation Fishbowl. Kita pahami dulu apa maksudnya. Melalui teknologi roket yang bisa mencapai ketinggian 577 km, Amerika Serikat dan Soviet sama-sama tahu bahwa ada tirai alias kubah celestial yang menutupi bumi. Kubah yang tidak kelihatan, tapi memiliki radiasi yang mematikan. Seperti perisai elektromagnetik dalam film Star Trek. Bahkan disebut impenetrable, tak dapat dilewati. Sungguh mengherankan, orang sampai sekarang masih percaya bisa pergi ke angkasa luar. Padahal jelas-jelas disebut ada perisai alami yang tak dapat ditembus. Ini yang dulu dikatakan oleh Ibnu Sina 1000 tahun yang lalu sebagai solid but transparent spheres, dan yang dikatakan oleh Nikola Tesla 100 tahun lalu sebagai celestial spheres. Untuk mudahnya, kita sebut saja kubah celestial atau kubah bumi. Elit global merasa kita ini seperti ikan dalam akuarium. Mereka mau menghancurkan akuarium itu dengan bom nuklir. Oleh sebab itu, operasinya disebut Operation Fishbowl. Elit global dan Freemason adalah titisan doktrinal dari Raja Nimrod yang membangun menara Babel untuk menantang Tuhan yang menciptakan banjir Nabi Nuh. Mereka percaya bahwa yang namanya Paradise alias surga Firdaus adalah Atlantis, sebuah benua yang ditenggelamkan oleh Tuhan lewat banjir Nuh. Itu sebabnya Nimrod membangun menara Babel yang menjulang tinggi ke langit. Anda bisa mempelajari sendiri soal menara Babel ini pada Alkitab Taurat. Elit global melakukan hal yang sama, Operation Fishbowl, menghancurkan akuarium alias kubah celestial yang menutupi bumi dengan menggunakan bom nuklir. Persis seperti Raja Nimrod membangun menara Babel menjulang tinggi ke angkasa untuk menantang Tuhan. Oleh sebab itu, operasi bom nuklir kubah bumi ini disebut Operation Dominic alias Operasi Tuhan. Menghancurkan akuarium kubah bumi alias Operation Fishbowl, mereka menggunakan bom nuklir yang dinamakan Thor, palu godam dewa pagan untuk memukul kubah bumi buatan Tuhan. Terakhir beredar rekaman video Operation Fishbowl tahun 1962 yang sudah boleh diakses publik setelah kadaluarsa 50 tahun. Mari kita saksikan. Anda tak akan pernah melihat hal seperti ini lagi dalam hidup Anda.